Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai konsep geografi. Ada 10 konsep di dalam ilmu geografi. Apa saja ya 10 konsep tersebut? Jaket, polo, keke, diminte, agni. Loh, kok gitu sih? Maksudnya gimana? Jadi makin bingung. Jadi, itu tadi merupakan cara singkat untuk menghafal 10 konsep geografi. Jaket, polo, keke, diminte, agni. Yang terdiri dari jarak, keterjangkauan, pola, lokasi, keterkaitan keruangan, diferensiasi area, morfologi, interaksi dan interdependensi, aglomerasi, dan nilai kegunaan. Untuk penjelasannya, simak baik-baik ya. Konsep jarak. Nah, jika kalian ditanya, butuh berapa menit sih untuk pergi ke sekolah? Atau berapa kilometer jarak dari rumahmu ke sekolah? Itu adalah salah satu unsur dari konsep jarak. Nah, jarak ini dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan relatif. Jarak mutlak berkaitan dengan ruang dari dua objek di bumi yang diukur dengan satuan panjang, seperti meter atau mil. Jarak relatif berkaitan dengan ruang dari dua objek di bumi yang diukur dengan satuan waktu dan biaya. Contoh konsep jarak ini, misalnya, kalau kita lihat dari Google, jarak antara rumah Aulia ke sekolah adalah 4,3 km. Sedangkan jarak tempuh yang dibutuhkan Aulia untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan motor adalah 8-15 menit, tergantung dengan kondisi lalu lintas, dan perkiraan biayanya adalah Rp10.000. Konsep keterjangkauan. Kata kunci dari keterjangkauan ini adalah kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah untuk meraih, mencapai, atau menuju ke suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan jaringan komunikasi. Misalkan, Bowo ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Palembang. Ada banyak cara. 1. Via udara. 2. Via darat dan laut. Bisa menggunakan kendaraan pribadi, bis, atau kereta api. Nah, coba kita bandingkan dengan Jaka yang ingin pergi dari Muara Enim ke Semendo. Akses ke Semendo hanya bisa dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum biasa, dikarenakan tidak adanya kereta api, bandara, ataupun jalan tol. Dari contoh tersebut, kita bisa menarik kesimpulan. Daerah kota besar atau pusat aktivitas seperti Jakarta dan Palembang dapat mudah dijangkau karena sarana transportasi yang memadai. Sementara daerah terpencil cukup bahkan sulit dijangkau karena sarana transportasi yang kurang memadai dan tidak memiliki banyak pilihan seperti di kota besar. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang dibahas dalam keterjangkauan. Pola merupakan konsep yang membahas bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Pertanyaan yang paling sering muncul di dalam konsep pola yaitu, bagaimana sih bentuk pola tempat tinggalmu? Memanjang sepanjang jalan, memanjang sepanjang sungai, atau memanjang sepanjang garis pantai? Atau mungkin mengelompok seperti di perumahan? Atau menyebar? Kalian dapat mengamati sendiri daerah tempat tinggal kalian masing-masing ya. Nah, salah satu pola persebaran yang paling mendunia adalah Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang mengelilingi Samudra Pasifik mulai dari Indonesia, Jepang, Rusia, hingga ke Amerika Selatan. Konsep lokasi. Konsep ini menjelaskan mengenai letak titik suatu kejadian atau fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu letak suatu objek yang sudah pasti tidak dapat berubah karena ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif, letak suatu objek dilihat dari objek lain di sekitarnya yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumah Dono terletak di antara rel kereta api dan SMA Negeri 1 Muara Enim.
Namun, setelah beralih fungsi dari sekolah menjadi mall, Dono menginfokan kalau lokasi rumahnya sudah tidak lagi berdekatan dengan sekolah, melainkan dengan sebuah mall. Nah, sedangkan contoh untuk lokasi absolut itu adalah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini terjadi pada daerah yang berdekatan, yang memberi dampak dan terdampak. Misalnya, terjadi penggundulan hutan secara liar di hulu sungai, disertai dengan curah hujan yang deras. Juga penyempitan di badan sungai yang diakibatkan oleh pemukiman kumuh di sepanjang pinggir sungai. Ditambah lagi, pola perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya tidak membuang sampah ke sungai. Semuanya mengakibatkan air hujan tidak dapat meresap dan baik. Lalu, sungai yang seharusnya dapat menampung air hujan tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, air sungai pun meluap menjadi banjir. Konsep diferensiasi area. Kata kunci dari konsep ini adalah different, yang artinya adalah perbedaan. Konsep ini membandingkan persebaran fenomena antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berdasarkan perbedaan fisik dan sosial yang mempengaruhinya. Misalnya, daerah pegunungan memiliki cuaca lebih dingin dibandingkan dengan daerah pantai dan memiliki kondisi tanah yang subur. Nah, penduduk di sekitar pegunungan ini memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi petani sayur dan petani kebun teh. Sedangkan di daerah pantai, penduduk lebih memilih bekerja sebagai nelayan atau bekerja di sektor pariwisata. Konsep morfologi. Konsep ini membahas bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam yang terjadi. Bentuk permukaan bumi ini seperti perbukitan, pegunungan, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah, juga perairan. Misalnya, Kota Muara Enim berada di daerah dataran rendah, dengan Sungai Enim sebagai muara sungai. Sedangkan daerah Semendo berada di daerah perbukitan, yaitu Bukit Barisan. Konsep interaksi dan interdependensi. Apa sih beda konsep antara keterkaitan keruangan dengan interaksi dan interdependensi? Jika keterkaitan keruangan terjadi secara sepihak, maka interaksi dan interdependensi ini memiliki hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Konsep diferensiasi area juga ikut berpengaruh dalam konsep ini. Contohnya, interaksi antara desa dan kota. Desa memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mereka menjual hasil buminya untuk memenuhi kebutuhan hidup warga kota. Sedangkan warga kota yang kegiatannya lebih banyak di bidang industri seperti pembuatan handphone, kendaraan, dan jaringan komunikasi mendatangkan hasil industrinya ke desa agar akses ke desa lebih mudah untuk dijangkau. Konsep aglomerasi. Aglomerasi ini berkaitan dengan kecenderungan pengelompokan atau pemusatan fenomena pada suatu wilayah. Kalau kita perhatikan, pusat kegiatan perkantoran dan bisnis itu berkelompok. Contohnya, pusat pemerintahan negara Indonesia itu adanya di Jakarta. Atau salah satu daerah industri pabrik di Indonesia, pusatnya di daerah Bekasi dan Karawang. Sedangkan di fenomena sosialnya, daerah perkotaannya cenderung mengelompok dengan orang yang sama secara sosial. Misalnya, adanya perumahan elit, klaster, atau perumahan khusus untuk sesama pegawai suatu perusahaan. Sementara di desa, mereka lebih mengelompok kepada sumber air dan tanah yang subur. Oke, akhirnya kita sampai juga di konsep terakhir, yaitu nilai kegunaan. Konsep ini melihat kondisi geografis suatu wilayah memiliki nilai manfaat untuk kehidupan manusia.
Misalnya nih, bagi orang-orang yang sudah terbiasa tinggal dengan banyak wisata alam seperti pantai, arung jeram, para layang, dan air terjun, tidak akan sama dengan warga perkotaan yang tidak memiliki wisata alam. Hal ini akan menjadi nilai guna dan daya tarik yang sangat tinggi. Nah, perbedaan sudut pandang inilah yang akan mempengaruhi nilai kegunaan suatu wilayah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan 10 konsep geografi yang sudah kita jelaskan satu persatu? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa di video geografi selanjutnya. Dadah!